במבצע משותף נוסף, השב"כ וצה"ל תקפו את דובר החמאס, דובר ארגון הרשע הרצחני, אבו עוביידה. Israel mengumumkan tewasnya petinggi sayap militer Hamas Abu Obaida. Bersamaan dengan itu, muncul rencana detail soal penguasaan Gaza oleh Amerika Serikat pasca perang. Wafatnya Obaida dipandang akan semakin melapangkan jalan Israel untuk menguasai jalur Gaza, sekaligus memberikan karpet merah bagi Amerika Serikat. Selama ini Obaida adalah wajah gerakan Hamas dan sayap militernya, Brigade Al-Qassam, selama perang Gaza. Seperti apa detail soal kematian Abu Obaida dan bagaimana rencana AS untuk menguasai Gaza? Simak jawabannya dalam video berikut. Israel mengklaim berhasil menewaskan juru bicara utama sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam, Hudhaifa Shamir Abdallah Al-Kahlot atau Abu Obaida, dalam serangan udara di kota Gaza, Sabtu 30 Agustus 2025. Awalnya IDF dan Shin Bet mengatakan serangan itu menargetkan anggota senior Hamas. Selanjutnya, identitas Abu Obaida dikonfirmasi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam rapat kabinet mingguan pada Minggu 31 Agustus 2025. במבצע משותף נוסף, השב"כ וצה"ל תקפו את דובר החמאס, דובר ארגון הרשע הרצחני, אבו עוביידה. עכשיו, אנחנו עדיין לא יודעים את התוצאה הסופית, אני מקווה שהוא כבר לא איתנו, אבל אני שם לב שאין מי שידברר את השאלה הזאת בצד של החמאס. אז שעות וימים בוודאי יגידו את מה שהם יגידו. Klaim senada juga disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dalam postingan di X, Katz menulis juru bicara Hamas itu dikirim untuk menemui semua anggota poros kejahatan yang telah tersingkir sebelumnya. Menyusul pernyataan Katz, IDF lalu mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi sosok Abu Obaidallah yang disebutnya sebagai wajah organisasi teroris menjadi target serangan tersebut. IDF menyatakan juru bicara Hamas itu bertanggung jawab atas perangkat propaganda sayap militer Hamas selama 1 dekade terakhir. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir mengatakan serangan terhadap Abu Obaida ini menjadi yang terbaru dari serangkaian serangan signifikan di sejumlah wilayah. Eyal Zamir menegaskan serangan mereka bukan akhir dan IDF akan meninjau intelijen serta membahas rencana operasional untuk melanjutkan kampanye di Gaza. Abu Obaida yang diyakini Israel telah tewas adalah wajah gerakan Hamas, khususnya sayap militernya selama perang Gaza. Sosoknya mudah dikenali dengan seragam militer dan kefiyeh merah yang menutupi wajah. Obaida adalah sosok di balik rekaman audio, siaran pers, dan berbagai unggahan di media sosial. Artinya, ia adalah ujung tombak Hamas dalam menyampaikan sikap-sikapnya melalui berbagai platform, khususnya media sosial. Namun Hamas belum memberikan komentar terkait dugaan tewasnya Abu Obaida. Hamas mau mengonfirmasi kematian Mohammed Sinwar yang merupakan saudara kandung dari Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang tewas beberapa bulan lalu. Kematian Obaida dipandang akan semakin melapangkan jalan Israel untuk menguasai jalur Gaza, sekaligus memberikan karpet merah bagi Amerika Serikat. Seperti apa detail rencana Washington terhadap Gaza ini? Beberapa waktu lalu, Donald Trump sempat melontarkan visi untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah. Nah, visi ini diperjelas dalam sebuah prospektus tebal 38 halaman bertajuk Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust atau GREAT Trust. Mengutip laporan Washington Post, konsep ini dikembangkan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GSF, bentukan Amerika Serikat dan Israel. Lalu apa saja isinya? Jadi, dokumen itu menyebut Gaza akan menjadi kawasan perwalian internasional dengan kendali AS setidaknya selama 10 tahun. Nantinya sebanyak 2 juta penduduk Gaza harus meninggalkan wilayah kantong itu untuk sementara waktu. Menurut rencana, wilayah Gaza yang telah porak-poranda akan diubah menjadi resor dan pusat manufaktur.
Sebagai jaminan kepemilikan tanah, para pemilik akan diberi token digital sebagai imbalan atas hak untuk membangun kembali properti mereka. Setiap warga Palestina yang meninggalkan Gaza akan diberi uang saku sebesar $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 82,34 juta rupiah. Mereka juga akan mendapat subsidi untuk membayar biaya sewa tempat tinggal baru selama 4 tahun, ditambah subsidi makanan selama 1 tahun. Masyarakat Gaza pemilik lahan dapat memulai hidup baru di tempat lain atau tinggal di sebuah apartemen di salah satu dari 6 sampai 8 kota pintar yang akan dibangun di jalur Gaza. Apartemen ini adalah bagian dari kota pintar masa depan yang dilengkapi dengan teknologi terbaru termasuk kecerdasan buatan. Dalam laporannya, Washington Post juga mengutip sumber-sumber yang tahu soal perencanaan dan pertimbangan pemerintah AS dan Israel soal rencana Gaza pasca perang. Lalu bagaimana jika ada warga Gaza yang menolak pindah atau direlokasi? Jawabannya, mereka akan ditempatkan dalam sebuah kawasan khusus yang disebut area transit kemanusiaan. Area ini akan dibangun baik di dalam maupun di luar jalur Gaza. Sebelumnya pada awal 2025, Donald Trump mengejutkan dunia lewat gagasannya agar AS mengambil alih jalur Gaza, memindahkan semua warganya dan membangun properti mewah di tepi laut. Rencana ini mendapat pujian dan dukungan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebaliknya, negara Eropa dan Arab mengecam keras gagasan Trump soal Gaza ini. Abu Ubaidah mungkin sudah tiada, tapi di balik kematiannya ada rencana yang jauh lebih besar dari sekadar satu serangan udara. Israel menyebut ini kemenangan, Amerika menyebutnya peluang. Gaza yang hancur ditawarkan bukan lagi sebagai rumah bagi 2 juta warganya, melainkan sebagai resor, kawasan industri, bahkan kota pintar dengan teknologi canggih. Pertanyaan muncul, siapa yang sesungguhnya berhak menentukan masa depan Gaza? Warganya sendiri, atau mereka yang menjadikan Gaza sekadar proyek investasi dan papan catur geopolitik? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.